jumpa lagi channel aku serba-serbi Sidoarjo pancen oke. Halo guys, kalian penasaran ada apa ini sebenarnya? Ada apa ini sebenarnya? Kali ini Bang Ojol nggak akan buat resep ya masakan, tapi memberi tips, karena ini pengalaman Bang Ojol selama ngebit, selama mencari penumpang itu sering bertemu dengan orang-orang luar. Nah, mereka sering berkeluh kesah, sering bercerita, sering curhat kepada Bang Ojol permasalahan mereka pertama kali datang di kota lain ya. Nah, kali ini Bang Ojol akan memberikan tips untuk kalian berdasarkan pengalaman Bang Ojol, pengalaman customer Bang Ojol rangkum menjadi satu. Maka Bang Ojol menciptakan sebuah tips awal pertama kali kos. Nah, yang selalu disepelekan oleh beberapa orang ya. Berangkat gak bawa apa-apa, kurang persiapan dan lain sebagainya, busa-busu, akhirnya sesampai di tempat apa namanya ini, kos-kosan itu gak tersedia apa-apa gitu, bingung, galau, linglung, aduh, campur aduk jadi satu. Oh ya guys, sebelumnya Bang Ojol di channel sebelumnya, yaitu resep salad buah ya, jangan lupa komen yang terpilih akan mendapatkan hadiah 20.000 untuk 2 pemenang. Manfaatkan kesempatan ini, kasih komen yang terbaik agar Bang Ojol bisa memberikan resep-resep bermanfaat. Oke, dalam tips awal indekos atau ngekos, Bang Ojol kasih tips yang paling simpel. Pertama kali berangkat dari rumah ya, kalian harus siapkan beberapa alat yang ada di rumah kalian, yang kalian bawa tanpa perlu kalian beli. Ada beberapa yang dibeli, tapi ada yang di rumah ada ya. Yang pertama, kalian harus membawa anduk ya, karena di kos-kosan ini anduk itu gak disediakan, tidak kalau di hotel ya. Kalau di hotel pasti ada, tapi kalau di kos manapun, anduk itu adalah hal pribadi, jadi mereka nggak nyediain. Ada kos-kosan yang nyediain apa namanya ini, semacam lemari, tapi ada spraynya, tapi anduknya nggak ada ya. Terus yang kedua, alat yang perlu dibawa ini hanger ya, hanger. Karena pertama kali ketika kita masuk kos-kosan ya, pasti kita mandi ya. Kita mandi, terus baju yang kita pakai dari awal bepergian itu, waktu bepergian itu pastinya kita jereng ya, atau kita gantung. Nah, kan nggak mungkin dicendelkan karena belum tentu ada paku di kos-kosan itu. Nah, solusi ya, jangan lupa bawa hanger di rumah, minta sama mama, sama ibu kalian ya, Ma, aku bawa hanger 3 biji, 1 untuk jaket, 1 untuk anduk, 1 untuk baju ini, baju yang di dalam ya, dihangat dulu ya. Oh ya guys, kalau untuk anak kuliahan, saya kasih tips lagi. Sebelum kalian berangkat, awal masuk kuliah, itu minimal kalian jangan ngepres cari tempat kos, karena biasanya kalau kalian ngepres 1 bulan misalnya, kalian cari tempat kos, biasanya sudah penuh. Nah, tips dari Bang Ojol ya, jangan pernah ngepres untuk cari tempat kos untuk kalian yang
baru pertama kali kuliah keluar kota ya. Jadi kalian harus 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya kalian sudah survei, cari tempat yang nyaman, cari tempat yang aman, nomor 1 aman, nyaman nomor 2 ya. Nyaman itu berdasarkan budget atau dana yang kita miliki. Pasti kalau semakin besar semakin nyaman, tapi kalau aman itu sudah harus pasti, karena kita kan misalnya contoh bawa kendaraan, kalau tempatnya aman nomor 1 ya, kita nggak merasa khawatir, istirahat nyaman, nggak khawatir sama kendaraan kita ketika kita parkir. Begitu juga untuk teman-teman pekerja swasta atau pekerja buruh pabrik misalnya, atau para PNS yang ditempatkan di luar kota. Nah, itu tips saya adalah kalau bisa cari tempat kos yang nomor 1 adalah aman ya. Oke, setelah barang-barang apa sih yang kita perlu bawa dari rumah? Yang setelah pertama kita bawa anduk, setelah itu hanger minimal 3 ya. Terus yang ketiga ini kita harus perlu bawa spray. Itu yang kadang itu dilupakan. Walah, di sana pasti disediain spray. Wow, kos-kosan, saya ulangi lagi, bukan hotel. Belum tentu spray yang ada, kalaupun ada di sana, itu bersih, higienis untuk kalian. Bisa jadi bekas pakai orang, belum dicuci, kan kita nggak tahu. Walau alam, iya kan? Kita harus sedikit negatif thinking, nggak apa-apa, tapi untuk kebersihan kalian, ya, untuk kebersihan kalian. Kalian tidur capek-capek, bepergian dari rumah kalian, datang ke tempat kerja atau tempat kuliah kalian istirahat dengan kondisi tempat yang bau. Wow, sangat nggak nyaman. Kalian tidur kurang enak, kurang nyenyak. Nah, perlu kalian bawa sarung bantal, spray, sarung guling. Kalian harus tata rapi sebelum kalian tidur. Nah, tentu setelah kalian sudah siapkan, kalian gunakan anduk serta hanger ya. Terus biasanya kita berangkat pagi ya, datang sore ke tempat kos-kosan kita ya. Nah, setelah kita menemukan kos-kosan, pasti kita pertama kali badan kita gerah karena bepergian. Kita nggak mengenal daerah asing bagi kalian itu tadi. Kalian dari rumah harus bawa alat-alat mandi. Oke lah, nggak usah bawa cibuk ya, cibuk atau gayung, bahasa Jawa ini cibuk ya. Kita bawa sampo mungkin wajib ya. Kalau nggak suka yang besar kayak gini, pakai sasetan boleh. Nomor 1 sabun batangan atau sabun cair. Setelah itu odol ya, sikat gigi jangan lupa. Jangan ngandelin alah di sana ada, belum tentu. Kalau sampai datangnya malam terus habis itu ini barang sepele, toko tutup, bingung, kalian nggak bisa mandi, besok pagi nggak bisa mandi, nggak bisa sikat gigi. Wow, glinong badan sampean. Wow, luar biasa. Awal yang buruk dalam memulai pekerjaan atau kuliah. Nah, terus satu lagi ya, setelah 1, 2, 3 dan 4 alat perlengkapan mandi, yang paling utama nomor 5, jangan lupa membawa kabel. Ini bukan untuk kendat atau buat tali jemuran, tapi ini buat untuk menyalurkan kabel cas kalian, karena biasanya kabel cas itu colokan listrik itu biasanya tinggi ya. Jadi kabel cas gak akan tercapai, nggak ada mejanya. Perlu namanya kabel olor. Ini bisa beli di rumah, karena belum tentu kalian tahu alat listrik. Bisa juga alat listrik pada tutup karena malam hari, iya dong. Nah, makanya perlu bawa kabel. Gak perlu gede kayak gini, kecil lah, 2 meter
nggak apa-apa. Ini hanya sebagai contoh aja ya. Kabel ukuran kecil minimal 2 meter lah ya kan, jaraknya kan antara colokan biasanya kan 2 meter ya. Nah itu buat ngecas. Karena apa? Karena seharian sampai berpergian pasti HP pasti akan lowbat dan bingung, waduh colokannya cek dukure, colokannya kok tinggi, aku gak diuk, ini gak nyampe ya. Nah karena kalian bawa kabel olor ya, kabel ya, gak usah khawatir, langsung terjangkau, tinggal colok cas, dicas kan, wah wis beres, tidur nyenyak. Dan nomor 6 ini yang utama juga ya. Selain membeli peralatan mandi dari rumah, kalian juga harus bawa lotion anti nyamuk. Lotion anti nyamuk, karena belum tentu ya di kos-kosan biasanya bebas nyamuk, apalagi yang rumahnya di daerah pegunungan ya, biasanya bebas nyamuk. Kebiasaan nggak perlu pakai softgel atau lotion anti nyamuk karena udaranya dingin, nyamuk wegah, males karena udara dingin. Nah tapi kalau kalian tinggal di daerah Sidoarjo, daerah Surabaya, Gresik, waduh ojo ditanya nyamuknya banyak. Nah kalian perlu bawa lotion anti nyamuk kalian biar sampai di tempat kos awal kalian bisa tidur nyenyak ya. Itu tips saya. Jangan lupa guys, saya mohon subscribe, like, dan share ke teman-teman serta komennya ya, agar channel saya ini bisa berkembang. Terus guys, biasanya kos-kosan itu ada yang menyediakan tempat tidur. Nah untuk di daerah Sidoarjo khususnya, saya belum pernah nemuin kos-kosan yang nggak ada tempat tidurnya, atau minimal tempat tidur walaupun nggak ada dipan ya. Nah ini saya mohon bantuan untuk teman-teman, kalaupun ada yang tidak ada kos-kosan yang ada dipannya, kalian bisa masukkan di kolom komentar, mungkin bisa membantu teman-teman kalian ya. Kos-kosan di daerah mana, mungkin di daerah kalian tinggal sebut di kolom komentar, di daerah sini ini nggak ada kasurnya misalnya, contoh kos-kosan ini. Jadi kalian bisa memberi masukan ya sesama anak rantau, hidup anak rantau sehat selalu. Nah bisa memberikan masukan agar teman-teman kalian yang pertama kali merantau itu tidak akan bingung ataupun akhir bingung cari kasur, bingung aku gimana, wah susah kan, kasihan. Nah pasti rata-rata kalau di Sidoarjo rata-rata pasti ada kasurnya ya, ada kasurnya. Tapi kalau masalah spray itu ya kalau alam belum tentu higienis atau bersih atau sehat ya, maksudnya kualitasnya bersih ya. Nah makanya perlu kalian bawa spray, karena ini adalah alat pribadi Anda sendiri. Coba kalian tidur dengan kondisi bau iya toh, karena spraynya siapa tahu nggak dicuci iya kan, bingung kan, sudah malam hanya tutup bingung, nggak bisa tidur nyenyak, masa disemprot minyak wangi toh ya tetap kotor iya toh. Nah kayak ini paling penting, semua ini alat-alat ini paling penting awal berangkat mau merantau datang ke tempat kos-kosan, mohon siapkan alat-alat ini dari rumah ya. Sekian dulu tips dari Bang Ojol berdasarkan pengalaman Bang Ojol berbicara dengan para customer Bang Ojol ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Bang Ojol bisa memberikan tips dan resep serta cara-cara yang fantastis untuk kalian semua teman-teman Bang Ojol yang ada di rumah.
Terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.